Welcome back to podcast Stema Talks bersama saya Mr. Bagus. Wih, mana nih itunya? Wih, gitu. Nggak ada pendukungnya di sini. Padahal udah ada berapa 10 juta orang di sini yang Lebih mendukung. Lebih ya, Romo? 10 juta satu. 10 juta satu. Oke, di mana podcast kali ini pasti tetap spesial ya, karena podcast Stella Maris selalu menghadirkan tema yang menarik dan pastinya informatif. Dan hari ini kita akan ngopi rohani dulu, ngobrol santai tapi bahasanya tentang kerohanian. Ah, sebelum kita masuk dan kita kenalan dengan narasumbernya, kita mau apa namanya? Kita mau ngingetin nih, kita ada giveaway spesial merchandise dari Stella Maris bagi kamu dengan pertanyaan yang terbaik dan pastinya beruntung. Jadi, bagi kalian semua yang mau tanya, langsung aja tanya ketik di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan garis miring jangan lupa pertanyaannya. Sekali lagi, formatnya adalah nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Oke. Nah, teman-teman para salamarian yang ada dimanapun berada, hari ini spesial banget karena kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat mendasar, tapi terkadang terlupakan, yaitu tentang kasih dalam pendidikan. Karena di Stella Maris kita percaya bahwa mendidik bukan hanya tugas guru, tapi tugas semua Stella Marian. Nah, bersama dengan kita sudah hadir seorang Romo, nih gitu ya, seorang Romo, seorang pastor. Saya dari tadi tertekan di sini ya, gitu. Karena harus ngobrol sama seorang Romo. Oke, kita sama dulu sama-sama. Yang tertekan kursinya. Oh ya, tertekan kursinya. Oke, terima kasih Romo. Kita berikan sambutan yang meriah kepada Romo Hariliong Projo. Yeay. Selamat datang Romo. Selamat datang. Selamat datang. Senang sekali Selamat Romo. sore. Selamat sore. Senang sekali Romo bisa hadir di tengah kami. Saya juga senang. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pokok bahasannya, tentunya kita akan kenalan terlebih dahulu ya Ya. dengan Romo Hariliong. Nah, kita mau tahu dulu Romo, boleh ya? Oh, boleh. Boleh. Tentang yang pertama tentang perjalanan spiritualnya Romo. Kenapa sih memutuskan mau jadi Romo tuh apa gitu? Memutuskan. Bukan Hanya memutuskan. tertarik. Oh, tertarik. Oke, tertarik. Banyak hal yang membuat saya tertarik di dunia ini. Hmm. Lihat ini tertarik, lihat itu tertarik. Tapi akhirnya ketika saya melihat sosok seorang Romo, Romo dari Belanda itu ya, Romo Bule sudah meninggal itu ya. Dan kehadirannya begitu mengesankan buat saya lalu berkata dalam diri saya, nanti kalau sudah besar saya pengen seperti itu. Nama Romonya boleh boleh disebut, nggak apa-apa Boleh, ya. mau? Boleh, boleh. Romo Fritz de van der Schuren SY. Romo Fritz Fritz. de van der Schuren SY itu Oke. waktu itu saya masih kelas 2, kelas 3 di SD Strada Taman Sari, Mangga Besar. Mangga Gitu besar. ya. Oh, oke, 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 Saya dari oke. Mangga Besar. Uh, Ya. makanan Mangga enak-enak yang nih. besar. Mangga yang besar. Bukan cuma mangga yang enak, Ay, makanan juga makannya banyak juga yang banyak enak. ya enak tuh mau di situ mau. Wah, banyak makanan enak di Betul sana. sekali. Oke, nah kapan pertama kali ditugaskan setelah ditabiskan, Ah, ditugaskan tuh kapan iya. pertama kali masih ingat nggak? Saya ditabiskan menjadi Romo 16 Agustus 99. Jadi tahun ini 26 tahun ya. Wah, keren, 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 keren. 26 tahun jadi Romo, mantap. Kerasa baru kayak kemarin Oh, ditabiskan. oke. Gitu ya. Tugas pertama saya di gereja Bojong Indah, Santo Bojong Indah. Thomas Rasul Bojong Indah. Tugas Oke. kedua di Santo Ignatius Loyola Jalan Malang. Sampai Nusantara. Tugas ketiga di Cijantung, Santo Cijantung. Aloysius Gonzaga Cijantung. Tugas keempat di Pangkalan Lanut Adi Sucipto, TNI AU di Maguwo, Bandara Adi Sucipto, itu ada gereja Santo Mikael. Bis dari sana langsung balik ke Jakarta ke Pulau Gebang, Santo Gabriel. Betul, ya. Santo Gabriel, lalu ke habis dari Gabriel ke Samadhi, Wisma Samadhi. Samadhi Wisma Klender. Samadhi, Nah di ya. Wisma Samadhi inilah
yang katanya membuat beberapa romonya itu sampai booming gitu ya. Booming. Karena ada OKS Oh iya, OKS macam-macam ya, itu betul ya. betul betul. Betul. Nah, lalu habis dari Samadhi 4 tahunan lebih, sekarang baru menginjak kira-kira 6 bulan, Mhm. saya di Nikodemus di Ciputat. Ciputat. Ciputat Oke itu oke oke. panggilan. Nah, boleh dong mau bagi sedikit ke kita gitu ya. Kira-kira ada nggak sih momen yang paling nggak bisa Romo lupakan selama Romo bertugas sebagai seorang Romo? Sebagai Romo ya. Mm-mm. Banyak sih, ya banyak. Satu aja mau, Tapi satu aja mau. satu saja. Sekali waktu ketika saya tugas di Jogja, ketika saya bantu pengakuan dosa, melayani pengakuan dosa, itu ya, itu banyak oma, opa, kakek nenek yang pengaku dosanya pakai bahasa Jawa. Oke. Itu agak keder juga saya. Dengar bisa, tapi untuk nyaut ngomong, membalas ngomongan, Balesnya aja nggak saya bisa ya. agak bingung. Ya bisa Agak. ngerti, Ah, cuma ah, ah, ah. eh, ya kan bukan bahasa Jawa sehari-hari itu ya, Hmm. bahasa bahasa Jawa yang Bahasa Jawa ketika halus untuk kan ya kalau di halus Jogja ya. kromo itu ya. Kromo, kromo betul. Ya udah akhirnya saya bilang nyuwun sewu, saya bahasa Indonesia ngomongnya ya, mau nggak mau si mbok-mboknya itu ya nerima, iya iya juga Oke ya. oke oke oke. Itu sangat menarik itu. Oke oke. Nah, terakhir mau, Romo pasti punya main sosial media dong. Oh ya, Nah, boleh saya boleh di ada spill nggak sih mau ada sosial media ada kah untuk siapa tahu nanti dari Stella Mariana ada yang mau follow Romo gitu oh kan. saya ada Instagram, Mm-mm. Facebook juga ada, Oke. apalagi WhatsApp juga ada, Oke, WhatsApp juga ada. email juga ada, Ya, pasti. YouTube juga ada. YouTube tapi udah lama udah stop tuh. Waktu itu saya bikin setiap hari Mm-mm. cahaya renungan. Jadi kalau mau dengar-dengar renungan, tinggal dibuka YouTube cahaya renungan, Cahaya itu renungan. bisa dengerin saya ngomong. Mungkin sampai bosan kali ya denger saya ngomong Betul, ya. bosan. Kalau udah Oke, buat bosan ya udah. ya ya buat teman-teman di luar sana bagi yang penasaran Romo Hari Liong itu seperti apa, mungkin bisa intip-intip sedikit di media sosialnya gitu ya. Tadi juga ada channel YouTube-nya Cahaya Renungan Romo ya. Ya, cahaya Oke, renungan. Cahaya Renungan. Oke, sudah kenal gitu ya, sudah kenal. Oh itu. Ada yang tanya nih. Oh, ada yang ngasih Oh, salam Pulau Gebang, dari Pulau Gebang. Seperti Pak itu Cai. mau. Ya. Ya. Jadi misalkan Tanggal selebrasi nggak 27 Juli. 27 Juli? 27 Juli minggu depan ya. Mm-mm. Semoga bisa gabung. Semoga bisa gabung tadi Kak Tai Saya ya. usahakan akan gabung. Oh, betul. Sip, mantap. Oke, Mo, kita akan masuk ke materi kita ya, sambil Materi. ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi Materinya materi kita kan hari ini gitu ya, kita membahas tentang mendidik lewat kasih dari gerbang sampai ruang kelas, ya. gitu ya. Nah, Romo, bagaimana sih pandangan Romo tentang peran komunitas sekolah? Ya. Bukan hanya guru ya dalam Ya. mendidik anak-anak. Karena kan Ya. kalau komunitas sekolah kan berarti kita mulai dari garda terdepan yang mungkin Ya. ada dari satpam, terus Ya. ada petugas cleaning Hmm. service-nya dan Hmm. semuanya. Gimana menurut pandangan Romo? Saya ingat waktu kelas 6 SD, kepala sekolah datang ke kelas, lalu ngomong-ngomong, lalu tanyanya bukan tanya yang bagaimana, yang ditanya begini, karyawan yang bawakan air untuk guru yang suka masuk itu namanya siapa? Itu ditanya. Karyawan yang jaga pintu gerbang di depan itu siapa? Karyawan yang jualan di kantin itu siapa? Jadi begini menurut saya, eh, mengenal, mengenal, ya, mengenal, mengenal siapa saja yang terlibat di sekolah tersebut. Bukan hanya guru-guru saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar yang membantu proses pendidikan di sekolah itu juga ada, ya. Baik anak-anak juga dikenalkan mereka supaya mereka itu kenal. Karena jangan sampai lingkup mereka itu, skop mereka itu, pandangan mereka itu kecil, sempit. Tapi mudah-mudahan bisa lebih lebar lagi, lebih besar lagi ya. Bahwa mereka itu merupakan satu komunitas yang ada bersama dengan orang lain. Mereka Oke. tidak sendirian saja. Mereka tidak hanya berkelompok dengan orang-orang ini saja, tapi apa ya? Orang-orang di luar sana juga banyak. Dunia ini luas.
skopnya itu bukan kecil, tapi lebih luas gitu ya. Nah, saya pikir pandangan mereka itu juga untuk pendidikan itu dibuka, anak-anak itu jadi bisa dari pintu gerbang sampai masuk ke sekolah. Mungkin juga ditambah lagi bukan sampai masuk sekolah, nanti setelah sekolah selesai, entah di rumah, entah di mana seperti itu. Ya. Lalu ketika mereka ada kenal dengan orang lain, disitulah mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang lain. Dan interaksi itu kan dengan siapa saja, ya. Betul, betul. Bisa dengan guru, bisa dengan teman, bisa juga dengan karyawan-karyawan. Mereka kalau di rumah bisa berinteraksi dengan orang tua, bahkan bisa berinteraksi dengan karyawan-karyawan, entah supir, entah pembantu. Tapi yang penting adalah interaksi itu menjadi positif, menjadi baik. Nah, bagaimana supaya interaksi itu menjadi positif? Itulah dia salah satunya pendidikan di sekolah itu penting. Oke, oke, oke. Belajar sopan santun, menghargai orang lain, bisa menolong orang lain, peduli, care, empati, simpati, itu ya. Oke, oke. Saya pikir seperti itu. Oke, kalau itu kan tadi mungkin sudut pandangnya Romo adalah tentang si anaknya, si siswanya Ya, 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 terhadap satpamnya, ya, terhadap cleaning macam-macam. service-nya dan segala macamnya. Tapi Ya, eh, mungkin gimana sih pandangan Romo? Misalkan kalau kami kan biasanya hmm. kalau guru kan yang Ya, paling dituntut untuk menunjukkan kasihnya kepada oh ya, kepada siswanya. Nah, ya. bagaimana pandangan Roma tentang nah si misalkan Ah, si apa si security ah, atau si cleaning service apakah mereka juga perlu menunjukkan itu juga kepada oh iya, murid-muridnya iya. gitu. Saya tuh kalau masuk ke suatu bank, yang nggak usah disebut nama banknya, Nggak usah disebut. itu mereka itu hormat-hormat. Hmm. Nggak dibuat-buat, tapi ada SOP-nya ya, entah security-nya, entah coba kalau kita ke mall katakanlah kita ke apa toilet, mari Pak, mari Bu, lalu begitu kita selesai, terima kasih, kita pikir saya kasih apa ke mereka, Ya, 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 dalam ya. pikiran kita kan, tapi ketika kita datang disambut, walaupun cuma ke toilet, itu apa ya, cleaning service-nya itu ya, ya. Mari Pak, silakan. Nanti begitu selesai, terima kasih. Jadi sapaan-sapaan seperti itu yang kelihatannya kecil, itu Hmm. sangat luar biasa. Coba kalau kita masuk ke dalam bank gitu ya. Mari Pak, selamat pagi atau selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Hmm. Ya, kalimat-kalimat sapaan-sapaan seperti itu meskipun kecil itu sangat berarti. Tapi memang juga mungkin hmm, saya juga dulu kenal waktu saya masih kuliah, itu ada satu romo, itu sebelum kami kan naik sepeda ya Hmm. barang, begitu parkir ada satu romo itu sudah berdiri di depan ya, dan dia kenal semua mahasiswa mahasiswi di STF di Karta tempat saya kuliah pada saat itu. Oke. Hampir semuanya itu dia kenal namanya ya. Itu memang orang itu hebat. Nah, mungkin hebatnya seseorang itu bukan karena dari derajat atau dari status, tapi ketika dia menunjukkan sopannya, Hmm. menunjukkan apa ya, senyumnya, itu menurut saya juga adalah ungkapan kasih loh, Iya, iya, ungkapan iya, betul, ungkapan betul, betul. kasih ya. Ya memang perlu diajari dulu ya, ada SOP-nya atau bagaimana ya. Tapi yang kecil-kecil seperti itu sangat 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 menarik gitu ya. Oke, Iya, oke, 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 nggak oke. dilepas, mau masuk masuk begitu atau gimana, pulang gimana ya, mungkin tata kerama gitu ya, tata kerama itu yang baik diperhatikan. Oke. Oke. Nah, menurut dari pengalamannya Romo sendiri ya, gini, pernah nggak sih Romo pernah melihat langsung gitu ya, pernah melihat langsung atau apakah Romo pernah punya pengalaman sendiri yang pernah Romo rasain eh, tentang mendidik lewat kasih, ya, Ya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun mungkin di gereja. mendidik lewat kasih, ya Mm-mm. itu ya, mendidik itu menurut saya jadi guru itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bayangkan kalau dia lagi mendidik di kelas, ada murid yang bisa cepat menangkap, ada juga murid yang lambat atau sulit menangkap. Mm-mm. Nah, saya pikir inilah dia ya, kalau mau menerapkan kasih dalam bidang pendidikan seperti ini, ya melayani ya, melayani dalam arti sering-seringlah bertanya, ada yang belum jelas, siapa yang belum jelas,
mungkin dikasih penjelasan lebih dalam lagi supaya si anak yang nggak jelas ini ya mungkin kan tingkat-tingkat intelektual orang kan beda-beda. Ya, ya. Ada orang yang diajar cuma sekali aja ngerti, ada yang mesti 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ketika guru, menurut saya ketika guru itu mau sabar dan mau tetap mendidik anak-anak itu, meskipun itu mengulang, 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 itulah dia bentuk kasih ya. Oke. Juga masih banyak hal-hal miris yang kita tonton lah ya. Oke. Ada di Facebook. Guru juga harus hati-hati ya. Dulu zamannya saya masih kecil itu kalau nyubit, Oh kalau iya, nyentil itu itu beneran itu itu mah. itu itu mengatakan ya apakah itu bagian dari pengajaran pendidikan. Sekarang ini ada handphone loh, Ya, ada betul. handphone. Begitu melakukan satu tindakan dari guru menghukum yang hukumannya kelewatan direkam lalu diviralkan. Nah, ini yang menurut saya ini yang harus diperhatikan. Menurut saya guru itu kalau mau melakukan suatu pendidikan dengan penuh kasih ya harus sabar, tenang gitu ya. Hmm. Menjaga mulutnya, menjaga tindakannya, jangan asal ringan tangan atau bagaimana. Ya ada cara lain lah yang lebih elegan menurut saya ya. Walaupun waktu SMP, SD terutama SD, saya pun pernah dihukum, tapi hukumannya Enggak yang nggak sampai terlalu fisik gitu ya, fisik ya, begitu ya, ya. ya. Paling kan disuruh berdiri di ujung kelas kalau lagi nakal atau bagaimana. Palingan pegang apa itu kemoceng ke atas, bawa disabet atau jewernya juga nggak sampai keras kok. Paling cuma jewer begini Iya, aja gitu iya, ya. iya. Tapi ya itulah dia mungkin ya teknik-teknik seperti itu juga harus hati-hati dalam arti untuk mengingatkan bukan hukuman yang fisik atau bagaimana itu ya. Tapi itulah dia kita kan mau mewujudkan kasih dalam diri para guru ya ya kesabaran, kelemah lembutan, perhatian, sering bertanya apakah ada yang belum mengerti, ada yang belum mengerti dijelaskan lagi seperti itu. Oke, oke. Wah, menarik banget nih. Tuh, bagi para guru yang sedang menonton, pasti Ya, tadi penjelasan dari Romo sedikit nyentil dengan yang namanya pembelajaran ya, berdiferensiasi. Wah, itu sama banget gitu. Tadi ya, yang sama Romo jelaskan itu berhubungan. Jadi kalau Bapak Ibunya di luar sana melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah pasti sudah menerapkan pembelajaran kasih juga. ya. Seperti itu. Oke, nah, Mo, gimana sih menurut Romo ya cara menumbuhkan semangat semua adalah pendidik, gitu ya? Hmm. Bagaimana cara menumbuhkan semangat semua adalah pendidik di komunitas sekolah seperti di Salamaris? Berarti ini kita berbicara bukan hanya seorang gurunya, Ya, tapi mungkin dari yang lain tadi ya, mungkin ada dari security, dari ya, cleaning service, dari personal GA mungkin. ya. Jadi mereka bisa menumbuhkan semangat yang sama dengan para guru gitu bahwa oh Ya. ya kami semua adalah pendidik gitu. Menurut kamu gimana Iya, Mo, cara menumbuhkan semangatnya? semua adalah pendidik. Saya pikir juga yang penting di sini orang tua ya. Saya tuh agak miris juga kalau melihat begini. Ya orang tua banyak kan sibuk sih ya. Sibuk. Sekolah itu menjadi second home. Sekolah itu menjadi second home. Tapi first home mereka adalah rumah. Rumah. Ya, bayangkan kalau seandainya mereka pulang ke rumah, mereka ketemu siapa? Mereka ketemu siapa? Orang tua ada. Kadang-kadang orang tua juga sibuk. Sibuk sibuk dengan pekerjaan itu ya memang lah situasi sekarang ini ya kalau nggak bisa nggak kerja susah untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah ya. Tapi itu tadi ya bahwa tugas mendidik itu bukan cuma guru tapi yang lain pun juga terlibat itu menurut saya ya. Mungkin juga dari security ketika mereka bisa menyapa menunjukkan sopan santunnya, keramahannya, itu setidaknya juga kita kan oh iya ternyata sikap seperti ini penting loh dalam hidup saya dalam diri para murid. Coba bayangkan kalau seandainya murid masuk kelas diem aja dicuekin katakanlah ya didiemin oh diemin aja tapi dengan murid yang begitu masuk dari gerbang gitu ya masuk kelas entah disapa oleh satpam selamat pagi walaupun senyum dengan senyum selamat pagi mungkin nggak cuma sekali berkali-kali ngomong lalu ada yang cleaning service atau gimana selamat pagi atau gimana mungkin awalnya murid itu
akan akan merasa diam aneh gitu dulu kayak ya, aneh aneh kali dulu. ya kalau Tapi kan disapa. lama-lama ini kan bisa menumbuh kembangkan ya, kebiasaan seperti itu bisa menumbuh kembangkan sehingga anak itu pun akhirnya bisa ya mengucapkan selamat pagi atau gimana, bukan sekedar ucapan selamat pagi dari si security atau cleaning service, bukan hanya balasan selamat pagi dari si murid katakanlah demikian ya, tapi itu menurut saya suatu apa ya, respect ya, hormat, hormat ya, yang bisa kita tanamkan sebagai suatu pelajaran apa itu, etika itu Etika, ya, betul, etika ya, etika. ya etika juga. Dari situ kita bisa ya apa ya, security, cleaning service saya juga bisa mengajar dalam arti dia juga bisa belajar dari hal etika tersebut. Oh, inilah dia etikanya, bukan cuma di sekolah ya, tapi di tempat lain. Etika itu menurut saya juga sesuatu yang mungkin harus dipelajari lagi di sekolah-sekolah. Iya. Coba lihat kalau seandainya Anda naik berangkat pagi ke tempat kerja, lihat kendaraan-kendaraan yang lewat, serobot sana, serobot sini, bagaimana, itulah dia menurut saya ya, itulah dia kurangnya mereka itu menyerap etika yang sebenarnya ada. Nah, mungkin ini terus-menerus diingatkan, diingatkan, diingatkan seperti Iya, itu iya, iya, ya. betul, 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 Jadi betul. itu tuh ya, yang tugas mendidik bukan hanya para guru, tapi semua pun akhirnya semuanya itu belajar, belajar ya, dan mendidik diri sendiri juga untuk mempunyai etika dan bagaimana perilaku yang sopan, yang baik kepada orang lain menurut saya. Oke, oke, oke. Wis, mantap banget dari tadi ngomong ngobrol sama Romo. Oke, nah Mo, menurut Romo nih Mo, bagaimana sih jika anak kecil ya, anak kecil itu kalau dikelilingi oleh lingkungan yang konsisten menunjukkan kasih, apa Ya, sih dampaknya bagi si anak? ya, Dan apa sih tantangan utama dalam menerapkan pendekatan mendidik dengan kasih saat ini? Kira-kira ya. menurut Romo apa? Ya, kalau si anak itu terus-menerus dididik dengan kasih, maka yang ada dalam diri anak itu adalah kasih. Seperti ingat apa itu tabula rasa, ya. Tabula rasa. Tabula rasa ya, kertas putih. Anak itu ibaratnya tabula rasa, kertas putih. Kalau kita kasih coretan-coretan, coretan yang nggak teratur gimana, maka yang ada di dalam kertas itu adalah coretan-coretan yang tak teratur, Betul, betul. ya kan? Dan itulah nanti anak itu jadinya seperti itu, penuh dengan coretan-coretan yang tak teratur, jadi kotor, nggak jelas seperti itu. Tapi seandainya kertas itu dibikin lukisan yang indah, ya, lukisan apalah, kita yang lain pada Anda ngerti lah gitu ya, Mhm. ada lukisan yang indah, maka coba bayangkan kertas putih yang diisi dengan coretan-coretan yang ngawur asal-asal gimana dibandingkan dengan kertas putih yang sudah ada lukisan pemandangan atau apa ya yang begitu bagus. Nah, yang diharapkan kan hasilnya ini lukisan yang apa, kertas putih ada lukisan bagus. Iya. Ya, itu saya pikir anak itu ya seperti itu. Ya, kalau kita isi dengan yang baik, yang bagus, yang penuh dengan kasih, ibaratnya seperti lukisan yang indah ini. Tapi kalau kita didik dengan kasar, dengan macam-macam, yang kacau-kacau itu, yang semrawut, yang amburadul gitu ya, Hmm. nanti hasilnya Hasilnya juga seperti kertas nggak dengan ya coretan-coretan yang nggak ya jelas ini, asal-asalan aja kacau gitu ini. ya. Iya, iya. Jadi ya kalau melihat ke depan nanti anak-anaknya kok jadi kacau, ya inilah dia. Ini siapa ini yang ngasih tulisan-tulisan apa, coretan-coretan seperti ini. Tapi kalau hasilnya bagus seperti lukisan yang begitu indah bagaimana? Nah, itulah dia yang penting ya. Hmm. Itu dia peran yang penting. Anak itu seperti kertas putih, tabula rasa itu ya. Oke, oke. Nah, dari kan tadi kan ada apa perandaiannya adalah anak itu Hmm. adalah seperti kertas putih gitu ya, Hmm. yang kalau dilukis dengan indah maka Ya, hasilnya dia akan indah pada indah. waktunya gitu kan. Ya, Karena kalau dilukis salah-salah. Nah, ya. bagaimana sih mau tantangan apa sih tantangan utamanya menurut Romo ya? Ah, Tantangan utamanya bagaimana sih cara kita membentuk si kertas putih ini ya, menjadi sesuatu yang indah ya. gitu. Tantangan utamanya apa menurut Romo? Dari pihak siapa nih? Guru atau gimana? Boleh dari pihak guru, Guru boleh ya. dari pihak orang tua mungkin bisa. Ya, yaitu sadar Eli.
bahwa sebagai guru dia itu sadar, Eli, bahwa saya sebagai guru tugas utama saya adalah mendidik. Keberhasilan saya adalah bisa mendidik anak ini untuk bisa mencapai masa depan yang baik. Seperti halnya itu dia tadi ya, anak itu ibaratnya kertas sehingga dia bisa melukis dirinya, menjadikan dirinya itu menjadi lukisan yang indah. Coba kita lihat di gambar itu ya, tuh lukisannya kan bagus tuh. Oh, iya, Coba benar. kalau kita lihat gambarnya Wanting Stewart gimana, aduh ngelihatnya juga kenapa sih nggak diganti-ganti Oh, gitu ya kali ya. iya, betul, betul, betul. Nah itulah dia ya. Nah itulah dia. Orang tua juga menjadi punya peranan untuk membuat si kertas yang putih ini menjadi lukisan yang bagus itu ya, dan semua itu terlibat sebenarnya itu ya. Nah, dan kalau memang udah kan ya, untuk bisa sampai itu ya mungkin juga gurunya juga punya komitmen, orang tuanya punya komitmen juga ya, bahwa saya entah sebagai guru, entah sebagai orang tua, entah siapapun juga ya, yang penting bagaimana supaya komitmen, bagaimana mendidik anak-anak ini seperti orang main sepak bola lah. Ya sepak Hmm, bola kan ada tujuan. Sekolah ini juga kan punya tujuan. Stella betul. Maris ini juga punya goal. Betul. Orang kan hidup itu juga mungkin punya goal. Hmm, Sekolah ini juga punya goal. Goalnya itu apa? Ya goalnya itu apa? Visi dan misi itu ya. Goalnya itu apa? Nggak mungkin dong. Ini kesebelasan sini lawan kesebelasan sana. Ini nendang bolanya ke kiri ke kanan, ngaco 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 ngaco, nggak bisa kan? Ini terarah nih. Tujuannya iya, apa? iya, iya. Supaya bikin gol. Itu. Supaya bikin gol itu ya apa yang penting? Ya terarah, bolanya terarah. Tujuannya terarah. Kerjasama, Betul. kerjasama. Untuk mendidik anak itu nggak bisa semua itu diserahkan kepada guru, kepada sekolah. Sekali lagi, sekolah itu kan second home. First home-nya itu adalah rumah. Nah, kalau orang tuanya kacau, ya gimana bisa membentuk lukisan yang indah di kertas tersebut? Kalau di rumah itu bertengkar, ribut terus, cekcok terus, ya bagaimana anak itu bisa menjadi katakanlah kertas dengan lukisan yang bagus, dengan Iya, tulisan iya, yang iya. bagus seperti itu. Karena mungkin kalau dia Itu di dia. rumahnya Ya, juga nggak nyaman, nggak ada ya, ya. yang feel gimana, ya, Komitmen, komitmen itu ya, juga ya, ya, ya ya. komitmen, ya kesabaran, ya perhatian yang sungguh-sungguh untuk bisa mendidik katakanlah ya. Itu Oke, dia. oke. Nah, ini sedikit berhubungan mau tentang peran orang tua tadi ya di rumah gitu ya. Yang pasti kan diharapkan bisa mendidik juga dengan kasih Ya. ya. Namun terkadang kadang suka bias nih mau antara kasih yang mendidik Hmm. dengan kasih yang melemahkan karakter. Hmm. Nah, menurut Romo gimana tuh mau? Ya. Membedakannya sih kasih yang mendidik itu seperti apa atau Ya. terus kasih yang melemahkan karakter seperti apa gitu. Ya. Kasih yang melemahkan karakter itu kalau memanjakan. Memanjakan. Oke. Hati-hati. Ya. Saya agak kesian juga kalau melihat anak-anak sekarang, kalau nggak dikasih handphone, dia nangis. Ya. Anak umur setahun, 2 tahun. Tapi begitu dikasih handphone, diam. Ke gereja, nggak mau ke gereja. Tapi kalau udah ke gereja dikasih pegang handphone, maka dia diam. Ya, memberi dia handphone itu baik, baik. Tapi harus dilihat juga apakah ini sesuatu yang sudah tepat, tepat. Ya, kalau memang nggak boleh, menurut saya ya udah nggak usah. Kecil-kecil minta PS5 katakanlah ya. Itu menolong dia nggak? Ini bisa mengembangkan dia nggak? Ya studinya dia, belajarnya dia itu bisa berkembang atau tidak? Bukan berarti ketika anak ya umur setahun diberikan handphone dan anak itu main handphone terus tuh ya, ya Ya, ya. main handphone terus. Apakah itu orang tua mendidik kasih kepada anak atau jangan-jangan membuat anak itu menjadi apa ya? Menjadi nggak bisa berkembang kalau nggak ada handphone, nggak bisa apa ya? Nggak bisa mengendalikan dirinya seperti itu ya. Kalau memang mesti di apa ya, agak diingatkan katakanlah, nggak papa nggak mau membelikan kamu handphone, kamu belum siap punya handphone kayak gitu ya. Tapi ya gimana, saya nggak punya anak masalahnya ya. Iya sih Nah itu betul. dia. Betul, 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 betul. eh jangan, jangan handphone itu menjadi candu ya, Iya, iya, bisa, 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 candu. bisa.
Udah, anak nangis, kasih aja handphone, dah diem. Tapi apakah itu mendidik? Enggak juga ya, itu enggak juga. Ke gereja, supaya anak bisa ikut ke gereja dan diem di gereja, Hmm. kasih handphone, main handphone. Kalau lagi misa, saya mau tegur ya gimana? Enggak Iya ditegur ya juga ya, nggak gimana? enak juga mau ya Ya, gitu ya, ya. ya, serba salah itulah dia. Jadi ya, apa yang diberikan oleh orang tua itu perwujudan kasih atau jangan-jangan nggak mendidik gitu, membiaskan jadinya. Iya Ya. iya iya. Coba bayangkan, anak SD minta motor. Kalau ibu punya anak, baru kelas 3 kelas 4 Pak minta motor, dikasih nggak? Enggak lah. SIM aja belum punya, Iya betul. ya kan? Nyetir apa pakai megang motor apa mengendarai motor aja belum bisa. Masalahnya itu bagaimana dia beretika di jalanan, bisa ngerti jalanan Aturan di jalannya gitu ya. ketika anak Anda umur kelas 4 SD minta motor dan Anda nggak kasih, itu jangan-jangan mendidik. Ya mendidik. Karena you belum siap. Nggak bisa. Bukan cuma sekedar bawa jeng 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 sudah jalan seperti itu. Ingat di jalan itu ada orang lain, bukan cuma you yang jalan. Betul. Ya, kalau ada orang lain you nabrak orang bagaimana? Memang belum sepantasnya lah. Ketika anak minta motor dan Anda nggak kasih, jangan-jangan ketika Anda nggak ngasih motor, itulah dia Anda mendidik anak Anda dengan kasih. Tapi begitu Anda memberikan motor kepada anak Anda yang masih kelas 3, kelas 4 SD, justru di situ Anda tidak melakukan kasih. Karena nggak mendidik, menurut saya. Gitu ya. Oke oke. Ya, jadi memang apa ya itu dia memang bias ya Mo ya antara Iya, apa yang iya, diberikan oleh orang tua itu apakah memang dia itu sekedar memang oh ya sudah biar nah anaknya itu dia. nurut Ya, atau nurut. memang ketika dia melarang justru itu adalah benar-benar tindakan kasih Iya, yang nyata justru iya, ya iya, karena dengan mendidik karakter itu anaknya dia. seperti itu. Kalau saya punya anak pun umur apa ya, umur 1 2 tahun nggak akan saya kasih HP. Enggak. Zaman saya belum ada HP kok. Iya. Kan kami enak-enak saja komunikasi nggak dengan orang tua enak. Ya. Oke oke oke. Oke Mo kita lanjut lagi Mo. Hmm, nah menurut Romo bagaimana sih komunitas pendidik bisa tetap konsisten dalam mendidik dengan kasih, terutama saat menghadapi anak yang dalam tanda kutip sulitmu? Ya, ini tantangan, tantangan. Ya, tantangan. Yang penting jangan disingkirkan, tapi tetap diperhatikan. Ya, saya pikir sekolah yang berhasil itu adalah sekolah yang bisa mengetahui, memahami hambatan apa yang ada dalam diri si anak murid tersebut dan membantu si anak itu untuk bisa apa ya mengatasi hambatan-hambatannya itu ya, jangan dibiarkan, jangan dicuekin, jangan-jangan apa ya, ya udahlah kalau nggak memang nggak naik aja. Ini Hmm, mungkin juga tantangan juga dari para pendidik ya, ya, guru ya, 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 betul, betul. supaya bisa anak-anak ini yang katakanlah punya tanda kutip memang mungkin daya Agak sulit gitu tangkapnya ya. agak Hmm, sulit hmm, atau gimana untuk bisa memberi arahan ekstra di kelas katakanlah ya. Ya, yang penting penuh dengan kesabaran, dengan penuh kasih ya. Inilah dia. Ini anggap sajalah ketika para guru berhadapan dengan murid-murid, murid-murid itu adalah anaknya sendiri. Anggota tubuh, kita anggota tubuh seperti itu ya Tuhan Yesus bilang, kita ini anggota tubuh. Kalau ada satu murid yang lemah, jangan salahkan si murid. Coba tanya dulu, jangan-jangan saya yang salah ngajarnya. hmm. Saya Oke. yang salah ngajar, ya. Jangan-jangan saya yang, karena semua murid itu orang-orang itu murid-murid itu beda-beda. Ada yang daya, ya, tadi seperti saya bilang, ada daya tangkapnya cepat, ada juga yang daya tangkapnya lemah. Ya. Nah, kalau misalkan kalau ada murid yang dapat nilai 4, dapat nilai 5, jangan salahkan si murid, jangan juga salahkan anak. Wah, bodoh nih anak. Ini dapat nilai 5, dapat nilai 4. Yang pertama-tama harus bertanya adalah si gurunya bertanya ke dalam diri sendiri, ini ada salah apa? Saya salah di mana? Mengajar Iya, dia iya, sehingga dia iya. ulangannya dapat nilai 4 atau dapat nilai 5 atau dapat nilai 3. Orang tua juga jangan salahkan anak. Tanya dulu, saya salahnya di mana? Ya, kok anak saya nilainya begini? Kok nilainya jelek di sekolah, nilainya jelek? Jangan salahkan anak. Mungkin juga
ya orang tuanya ada salah juga, nggak bisa mendidik. Kenapa anak kecil masih sekolah dikasih handphone, Handphone. dikasih apa ya, note gitu ya, yang Hmm. isinya game semua, mainan semua, sehingga dia itu sibuk nonton apa ya, nonton apa di Di note-nya handphonenya dia ya di katakanlah. tabnya. Hmm. Nah ya seperti itu ya. Jadi orang tua harus, kalau orang tua ya coba dilihat, anak dapat nilai 4, oh ya karena dia main tabs, apa ya, handphone terus. Yang ngasih handphone siapa? Bapaknya, mamanya. Ya bapaknya, mamanya yang salah sebenarnya. Coba kalau saya bisa dididik, jangan, you belum bisa, nanti dulu belajar dulu yang benar. Ya, 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 dari segi si anak pun, nah ini kan dia peran sekolah ya. Bagaimana supaya anak itu bisa sungguh belajar dengan baik. Saya ketika masih SMP, SMA waktu itu, SD juga ya, jam kalau waktu SMP SMA jam 8 pagi, waktu itu saya sekolah siang ya di Don Bosco Mangga Besar ya, masuk jam 1, jam 8 sampai jam 10, bahkan sampai jam 11 saya belajar, gitu, belajar. Dah, mami saya juga nggak berani ganggu, palingan mami saya datang cuma kasih snack kue, dah diem gitu ya, udah itu nggak bisa diganggu gugat. Maka dari itu ketika ulangan ya tenang aja, saya jawab dengan begitu Iya, tenang, karena karena tiap memang sudah hari belajar. saya selalu menyiapkan waktu, satu hari 2 atau 3 jam, minimal 2 jam, 3 jam setiap hari, ada atau tidak ada ulangan, duduk baca baca aja, baca baca sesuatu yang menarik katakanlah ya, itu dia. Oke, oke. Ya, ya memang berhadapan dengan anak-anak seperti itu juga butuh kekhususan juga ya dari pihak guru sebagai pendidik, untuk punya extra time katakanlah, untuk mendidik anaknya itu, muridnya itu supaya bisa lebih paham. Ya udah, anggap saja murid-muridnya itu adalah anaknya sendiri yang memang harus diperhatikan. Oke, oke. Oke, sedikit mau, dikit lagi tentang tadi kan anak yang sulit dalam tanda kutip ini yang memang untuk kekurangan Ya. kurang dari segi akademik gitu ya, Mo, ya. Hmm. Nah, tapi ini bagaimana sih, Mo? Misalkan kita ketemu dengan anak yang sulit dalam tanda kutipnya itu yang memang dari segi perilaku, yang mungkin memang bandelnya mungkin bandel super atau memang susah diatur atau gimana. Ya, mungkin juga baik guru juga, pendidik juga, si anak ini dibantu, ya bisa saja di sekolah itu ada gak guru apa ya, dulu ada Bimbingan konseling. bimbingan konseling Iya, seperti ada itu ya, bimbingan. bimbingan konseling. Si anak itu bisa saja diajak ngobrol ya, kalau mau menciptakan sekolah sebagai tempat pendidikan ya, bukan sebagai tempat mengajar, mengajar saja, tempat pendidikan. Nah ini bisa bisa di guru BK, dulu saya bimbingan konseling itu ya, guru itu bisa turun tangan di sini dan bisa dicari penyebabnya itu apa sih. Bisa saja anak itu begitu memang dari dirinya sendiri begitu, maaf-maaf saja ya, ada bawaannya dia, atau jangan-jangan dia itu berperilaku seperti itu karena mungkin ada kekecewaan, Iya. mungkin ada apa ya, ketidakpuasan dalam hidup ini, kecewa di rumah kok begini, orang tuanya begitu, atau bagaimana pandangannya dia dengan orang tua nggak beres, katakan relasi dia dengan orang tuanya nggak beres, sehingga akhirnya ketika dia ke sekolah eh, Energi nggak negatifnya ikut nggak ke bawah iya, gitu ya. energi negatifnya itu yang jelek yang ada di rumah ke bawah, sehingga akhirnya belum tentu anak itu bodoh loh, bisa Iya, saja iya, anak betul, itu betul. pinter, Hmm. bisa, tapi kurang perhatian, sengaja mungkin ya, mungkin saja ya, Iya, iya, ini iya. ini mengandai, ah saya nggak diperhatikan, bodoh lah, ulangan bodoh amat lah, cuek. Orang itu, anak itu sebenarnya pintar dan baik, ah saya nggak diperhatikan di kelas, iseng atau bagaimana, berperilaku yang agak nakal atau bagaimana, atau nakal, berkelahi, berantem, yang sebenarnya dia itu butuh perhatian yang Oke. nggak dia dapatkan, mungkin ya, nggak, yang nggak dia dapatkan dari rumah. Dari rumah. Nah dalam hal ini mungkin peranan dulu sih, oh, zaman saya SMP SMA ada yang namanya guru BK, bimbingan dan konseling ya, Hmm. dan guru BK ini menurut saya harusnya itu jeli melihat, ini anak ini gimana, jangan di judge anak ini bodoh, ini ada something wrong nih, wrongnya ini di mana, Oke. wrongnya ini di mana, nggak beresnya di mana, syukur-syukur
guru BK katakanlah ya bisa membantu anak ini untuk bisa membereskan sehingga akhirnya menjadi baik. Menurut saya itu ya. Oke, siap. Oke, lanjut Ini lagi mau. ngomong-ngomong dalam nggak kita ngomong terlalu dalam nggak banyak yang Eh, ngerti atau enggak? enggak. Kayaknya aman ya, aman ya. Aman ya, pokok bahasan Oh, kita aman ya. oh aman kok sejauh ada polisi satpam aman. Oke, terus. Oke. Kita lanjut lagi, Mo. Oke. Menurut Romo nih, Mo, bagaimana sih sekolah itu bisa menciptakan budaya kasih yang kuat dan dirasakan oleh semua dari murid sampai orang tua? Jadi nggak cuman muridnya doang yang ngerasain, Hmm. tapi sampai orang tuanya juga merasakan budaya kasih yang ditujukan oleh sekolahnya gitu. Hmm. Gimana Pak, menurut Romo? Bagaimana caranya? Pertama kalau untuk murid ya, untuk murid katakanlah eh, bukalah mata mereka bahwa di sekitar mereka lingkup mereka itu luas, bukan cuma sekolah, teman-teman atau juga orang di rumah. Mungkin baik juga kalau mereka itu diajak live in ke Oke, kampung-kampung, ke desa-desa, ya, tinggal bersama dengan masyarakat, masyarakat tetap betul. di bawah bimbingan guru, katakanlah ya, Hmm, red tanda kutip di tengah masyarakat, live in begitu ya, supaya mata mereka juga terbuka, oh, supaya tahu bahwa inilah dia siapa, sesama mereka itu siapa, ya, sama mereka itu siapa, ya. Juga eh, menurut saya orang tua yang penting itu jangan terlalu memanjakan anak loh, gitu ya. Didik anak itu untuk bisa menikmati masa anak-anaknya, masa remajanya dia itu ya. Jangan sebentar-bentar dikasih, sebentar-bentar dikasih. Tolong kalau memang waktunya belum siap ya udah, nggak usah seperti itu. Ya, nah, sehingga akhirnya bisa goalnya itu bisa tercapai. oke, tadi bisa dengan live in ya, live Vivin, in atau retret di tengah ya, masyarakatnya. Oke, nah, nah sekarang dari Romo nih untuk para guru dan staf Stella Maris. ya, Nah, ada pesan nggak mau untuk para guru dan staf Stella Maris dalam menjalani tugas mendidik sebagai panggilan kasih? Ada ya, pesan nggak mau dari ya. Romo nih untuk para guru? Untuk para guru ya, Mm-mm. tetap setia, Setia. tetap setia dalam mendidik. Lihatlah anak-anak murid itu sebagai anak sendiri, ya. Didiklah mereka dengan penuh kasih dan para guru juga ya, ketika masuk ke kelas tampilkan wajah ceria, ya, wajah yang mau menyapa, wajah yang penuh dengan ungkapan kasih, ungkapan sayang, ya, sehingga anak-anak itu juga timbulkan rasa nyaman, nyaman, nyaman untuk murid-murid itu sehingga mereka ya sehingga mereka kalau ke sekolah juga rindu, Iya, iya kangen. betul betul betul. Kan kalau kadang-kadang anak sekolah males ke sekolah, males sekolah begini begitu kok monoton begitu begitu saja, Gitu-gitu mungkin aja. itu ya harus diubah ya bagaimana supaya ya inilah peranan guru saya pikir membuat sekolah itu bukan sebagai suatu tempat di mana mereka diem gimana, tapi membuat suasana menjadi nyaman, menjadi penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Bahwa sekolah itu menyenangkan itu, bukan suatu beban, bukan suatu beban, ya, Ya. seperti itu. Jadi bukan bukan jadi bebannya guru, tapi itu Iya, jadi sebuah iya, apa ya, iya, hal yang wajib ya atau apa iya, ya, itu dia. seperti itu. Oke, Ya, ada lagi nih mau terakhir mau. terakhir. Adakah doa atau kebiasaan rohani yang bisa mendukung para pendidik agar tetap kuat dan penuh kasih dalam peran mereka? Kegiatan rohani. Doa atau Doa. kebiasaan rohani yang bisa Oh, mendukung para pendidik agar tetap kuat dan penuh kasih dalam peran mereka. ya, kita para guru ya terus berdoa untuk bisa menjadi guru ya yang penuh dengan kasih. Ayat-ayatnya juga ada kok, ya. Misalkan saja Amsal 22 ayat 6 itu ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu, ya. Atau juga dari Korintus 1 Korintus 16 ayat 14 itu ya.
lakukanlah segala sesuatu dalam kasih ya. Saya senang kalau seandainya sebelum pelajaran dimulai, guru, para murid berdoa bersama, Doa bareng ya. doa bareng, doa bareng ya. Mungkin sebulan sekali ada perayaan Ekaristi, Ekaristi ya. Nah, di mana doa dan perayaan Ekaristi itu mengingatkan kita bahwa itulah dia peranan kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk bisa melakukan yang sungguh-sungguh bermutu yang bermanfaat bagi murid itu ya. Doanya macam-macam banyak lah. Bisa doa mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengajar, mendidik anak-anak pada hari ini dan bimbinglah kami para guru, bimbinglah kami para murid untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, oke, oke. Sip, mantap. Nah, Romo, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Ya. Nah, kita udah kumpulin nih, Mo, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan ternyata banyak, Mo, ternyata, Mo, yang masuk ke saya nih, Mo. Tadi udah Tapi dikabarin. saya bukan pendidik nih. Saya bukan orang yang expert, yang ahli dalam hal pendidikan. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung bacakan saja pertanyaan pertama Ya, dari berapa baca itunya? Yang di mana sini tuh? udah sama ya. Oke, dari Ibu Shelly di Jakarta. Romo, anak saya umur 10 tahun saat ini bersekolah homeschooling karena dia delay speech dulunya. Sekarang udah bisa bicara dan mengikuti pelajaran di homeschooling. Apakah anak yang lulus SD homeschooling bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah formal seperti Stella Maris? Sedangkan Hmm. pelajaran SMP di sekolah formal banyak yang mendalam. Bagaimana saran Romo? Ini mungkin guru-guru yang di Stella Maris yang bisa menjawab atau gimana? Bisa nggak kalau dari homeschooling itu mau sekolah di sekolah yang Formal. formal katakanlah ya? Saya nggak ngerti tuh linknya bagaimana tuh. Ya, oke. Walaupun ada itu, walaupun saya pernah dengar juga ada homeschooling. Ya, kalau boleh jawab sih bisa kalau Ah, di sini. Kalau di sini di kalau Stella di Maris sini bisa. bisa. Seperti itu ya. Oke. Tapi menurut Romo dari saran dari Romo aja ya. Mungkin Bu Shelly ini butuh saran dari Romo. Apakah memang sebaiknya bisa di apa namanya masukkan di sekolah formal atau tetap di jalur homeschooling, misalkan seperti itu. Ya, bisa saja demikian. Karena yang pernah berapa kali saya dengar ada orang anak-anak yang sekolahnya homeschooling, ya. Hmm. Tapi yang penting baik sekolah homeschool apa sekolah di rumah homeschooling ataupun juga sekolah seperti normal seperti ini. Yang penting itu ya bagaimana mendidik anak-anak penuh dengan perhatian, dengan hati. Anak-anak ini dididik ya dengan hati, diperhatikan dengan hati, dicintai, dikasihi, sehingga anak ini pun mengerti bahwa mereka itu dicintai dan dikasihi. Saya pikir itulah dia. Kalau anak itu merasa diri, iya saya diperhatikan, saya dikasihi, saya didorong, saya dikuatkan, nggak ada yang tidak mungkin. Bisa saja anak itu nanti ke depannya bisa menjadi sukses, menjadi hebat, bukan karena dia itu pinter, tapi karena dia itu mendapatkan kasih. Kasih. Karena dia itu mendapatkan perhatian, ya. Jadi jangan jangan patah semangat, ya. Bu siapa Ibu Sherly ya, Ibu anaknya Shelly. sekolah di homeschooling itu jangan patah semangat, ya membuat anak itu bisa sukses, bisa bahagia ke depannya, bukan karena dia pinter, tapi karena perhatian juga, ya. Kasih perhatian, dukungan, kekuatan, khususnya dari si guru yang datang ke rumah atau juga dari orang tuanya itu. Jangan pernah berpikir, wah anak saya homeschooling, wah nanti begini-begini nggak akan maju intelektualnya, nanti nggak akan jadi orang. Nggak. Ingat, menurut saya yang penting itu juga ada Tuhan yang akan membantu kita. Gitu. Sip. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Ya. Ibu Shelly. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua, Romo, dari Pak Nanang di Surabaya nih. Aduh, jauh ya. Jauh. Yang pertama itu ada dua pertanyaanmu. Yang pertama, bagaimana mendidik anak dapat membangun komunikasi terbuka dan efektif.
Bagaimana cara mendidik anak agar dapat membangun komunikasi yang terbuka dan efektif. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana dapat menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri pada anak. Satu-satu dulu ya, Satu-satu bagaimana dulu. mendidik anak Agar dapat membangun komunikasi terbuka dan efektif. ya. Ya bagaimana orang tuanya itu ada waktu nggak untuk anak? Saya waktu masih kecil ya, itu kalau saya pulang sekolah kelas 1 kelas 2 SD, yang jemput saya itu mami atau papi saya ya, yang jemput gitu ya. Kalau malam itu kami selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama. Saya di rumah itu ada kakek nenek saya, Mhm. ada om saya, ada tante saya juga, ada mami papi saya dengan adik saya itu kalau malam itu makan bersama waktu masih masih kecil Masih, saya. ya. Bahkan SMA pun terkadang masih Masih ya. masih Hmm. ketika saya masih SMA setidaknya pagi ngumpul atau gimana atau malam malam itu adalah waktu yang enak itu waktu saya masih SD itu ngumpul. Jadi kami punya halaman di bawah pohon mangga, duduk-duduk santai. Sudah Hmm. makan, ada tukang gorengan lewat, beli lagi. Bukan gorengan yang penting, tapi adalah Ngumpulnya kumpul, ya, ngumpul, ngumpul. ngumpul bersama. Nah, untuk keluarga-keluarga sekarang ini masih ada waktu nggak itu ya untuk kumpul bersama, ngomong bersama. Saya ingat berapa kali seminggu itu sebulan bisa sekali minimal itu ke Ancol Hmm. bareng-bareng. Oke, oke. Sebelum ke Ancol, bukan ke Ancolnya atau kemananya itu ya, hari Sabtu sore mami saya dengan nenek saya itu udah bikin nasi uduk, Mhm. bikin ayam besok pagi digoreng, lalu kami berangkat pagi ke Ancol bareng-bareng, main berenang di tepi Di tepi pantai itu pantainya. ya, Mhm. di Ancol, ya nanti jam 12, jam 1 pulang. Yang penting adalah ada waktu bersama dengan keluarga. Ya. Jadi Itu memang yang dia. paling penting itu adalah Nah, quality quality time time dalam sama keluarga. keluarganya Nah, itu harus ada masalahnya ya. sekarang itu ada nggak itu untuk anak-anak sekarang ini? Hmm. Orang tua menciptakan quality time itu dengan quality time dengan anak-anaknya. Ya, ya. Gitu. Mungkin Kalau kalau ya, anak-anak orang tua ada dekat dengan orang tua juga dekat dengan anak, anak bisa terbuka, bisa bisa ya, ya. Itu bisa itu yang terpenting memahami ya itu mau itu ya. dia. Itu yang paling penting Ya ya. ada waktu nggak itu Oke, oke. Lalu yang kedua mau tadi menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri pada anak. kemandirian ya. Ya itu lagi ya, memang juga harus dulu juga waktu masih SD kadang begitu kelas 3 SD berangkat pulang sendiri. Mungkin juga orang tua juga harus mempercayakan kepada anak, mempercayakan sambil diminta tanggung jawab dari si anak. Saya percaya sama kamu, kamu sekolah berangkat sendiri, tapi kalau kamu pulang sekolah mau kemana-kemana, tolong kasih tahu ke orang tua. Dengan kasih tahu kepada orang tua itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari anak kepada orang tua, gitu ya. Ma, Pa, nanti saya pulang sekolah mau sama teman diajak nonton, ngomong, jangan sampai nggak Hmm. ngomong, ya. Karena ketika dia ngomong, ya, ini tanggung jawab ini, merupakan tanggung jawab bahwa nanti saya akan kumpul entah nonton, entah ngapain, ada teman ulang tahun, ada makan bersama di rumah teman, kasih tahu. Dan ya sebagai orang tua ya, ya silakan kalau itu tujuannya bagus, itu baik ya, silakan Hmm. katakanlah untuk melatih kemandirian. Juga baik kalau seandainya di rumah ketika habis makan bersama inilah dia butuhnya kebersamaan ya, makan bersama ya. Ajak anaknya itu jangan bukan habis makan nonton TV atau main handphone, main game gitu ya. Ajak anaknya mungkin untuk ikut cuci piring katakanlah demikian ya. Hmm. Biar si anak itu juga mandiri. Apalagi saya dulu tamat SMA masuk seminari. Oh Di iya, iya, iya. seminari cuci baju sendiri, nyetrika sendiri, ngatur waktu sendiri, katakanlah walaupun sudah ada waktu-waktunya ya, tapi kan semuanya itu kan saya ngatur juga. Betul, betul, betul. Habis makan cuci piring nggak bisa geletakin begitu, lalu pembantu yang nyuci. Kalau di seminari nggak bisa. Ada apa ya? Ada pada petugasnya giliran dan sekali waktu saya yang akan cuci piring bersama dengan grup saya. Sekali waktu saya akan meladeni. Begitu makan kan ada yang ngeladeni, nuangin air segala macam Iya, 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 seperti iya. itu ya. Hmm. Tapi itulah diri aja untuk bisa kemandirian seperti itu. Oke, Jangan ditinggal begitu saja ya. oke, oke. Ya, semoga tadi menjawab ya untuk pertanyaannya Pak Nanang. Oke.
Terus kita ada pertanyaan berikutnya, Romo, dari Ibu Anindita di Tangerang. Nah, menurut Romo, mengapa kasih menjadi elemen terpenting dalam proses pendidikan, terkhususnya di sekolah? Dan pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara membangun budaya dalam lingkungan sekolah dapat mencerminkan kasih, termasuk kepada seluruh stafnya? Jadi dua pertanyaan itu mau. Ya, ya kalau nggak ada kasih ya kacau ya jadinya ya. Goal tujuannya itu nggak ada ya. Kalau kalau nggak ada kasih dalam dalam sekolah, ya gimana ya? Karena mendidik anak-anak itu syarat yang mutlak harus ada yaitu kasih, ya kasih. Bagaimana mendidik anak ini, membentuk anak ini, memformat, memformat anak ini untuk punya masa depan dan itu nggak cuma sehari dua hari, nggak cuma sekolah ini kan jadi perantara saja menurut saya, nggak cuma setahun dua tahun tiga tahun, kedepannya mereka yang akan membentuk diri mereka sendiri dan supaya mereka bisa membentuk diri mereka sendiri ya dari sekarang dari sekolah dan sekolah itu ketika mendidik mereka ya mendidik dengan kasih dengan perhatian itu ya. Nah, itu lagi ya. Bagaimana membangun budaya dalam lingkungan sekolah dapat mencerminkan kasih Terhadap yaitu seluruh stafnya. eh, ya mudah-mudahan pihak sekolah baik kepala sekolah, para guru, para murid, orang-orang yang terlibat di sekolah, karyawan seperti ada security, cleaning service dan segala macam-macamnya itu juga menurut saya punya ada SOP-nya lah. Setidaknya ada ketentuan-ketentuan, ada peraturan-peraturan yang mau dipakai katakanlah seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir mau. Nah, menurut dari Kak Tai tadi ya, dari yang di Cakung mau. Jadi menurut Romo, apakah kurikulum Merdeka yang sekarang dipakai sudah sesuai dengan prinsip kekatolikan, hukum kasih khususnya? Apa yang harus lebih diperhatikan lagi untuk perbaikan ke depannya, sehingga proses belajar anak bisa enjoy dan menghasilkan generasi emas? Nah, Iya, lo pertanyaannya berarti mau. eh, eh, jujur, saya bukan guru, saya bukan orang yang terlibat di sekolah. Kurikulum Merdeka itu apa? Saya nggak tahu loh. Yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka itu apa? Itu Mungkin guru. kurikulum yang baru sih. Itu Oh, sebenarnya saya nggak kurikulum gitu ngerti ya. kurikulum Jadi Merdeka. kurikulum Merdeka itu kurikulum kemarin yang ketika eranya menterinya masih Mas Nadiem Ah, gitu. Mas Nadiem itu namanya kita masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, memang eh, sebagai sebagai apa informasi aja, kalau kurikulum Merdeka itu memang lebih mengedepankan tadi yang kalau Romo tadi sempat sempat mention tentang eh, bagaimana pembelajaran itu disesuaikan dengan anaknya. hmm, Ya kan nggak semua anak yang bisa ya, cepat, Nah itu ya, ada istilahnya yang tadi yang saya bilang uh, apa namanya berdiferensiasi. Nah itu ya, kurang lebih sama dengan itu. ya, Nah kalau kurikulum merdeka itu mungkin uh, kalau garis besar gini mau. Kalau dulu kan lebih ke guru sentris mau. ya. Jadi apa-apa semua dari guru. Oh, Sedangkan kalau ya, kurikulum merdeka itu lebih ke student sentris sudah gitu. sentris. Seperti itu. Udah dapat bayangan belum? Ya, ya, udah ngerti, ngerti. Ya, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan dengan apa ya kurikulum Merdeka ini bisa lebih mengembangkan ya. Karena di situ kan lebih pada student sentris ya, Ya, murid-murid betul. sentris itu ya. Ya guru-guru tangkaplah apa menjadi kebutuhan, keperluan dari murid-muridnya itu, bagaimana bisa mendidik dengan baik. Gitu. Oke, Buka oke. mata, buka hati, sehingga bisa mendidik anak ini dan akhirnya ada tujuan yang bisa dicapai gitu ya. Patah itu terakhir ngomongnya gimana? Sehingga proses belajar anak bisa enjoy dan menghasilkan generasi emas. Gitu. Ya, mudah-mudahan khususnya di sekolah Stella Maris ini ada kurikulum yang benar-benar bisa digunakan untuk mendidik anak-anak sesuai dengan harapan yang ada dari orang tua, harapan para murid, sehingga semuanya itu ya kita kan mau mendidik anak-anak supaya anak-anak itu jadi baik. Betul. Saya berapa kali kalau misal di sekolah saya mengatakan jangan jadi orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu banyak, tapi yang rugi sendiri adalah Anda.
Kalau Anda sukses, yang mengalami, kalau Anda berhasil, kalau Anda sungguh jadi orang yang berguna, yang mengalami itu adalah Anda. Tapi kalau Anda hidupnya kacau, hidupnya rusak, yang akan menikmati rusaknya tersebut Anda sendiri. Itu dia. Oke, semoga itu tadi bisa menjawab ya Hmm. untuk Katai. Jadi tadi kalau ada dari Bapak Ibu di luar sana yang mau bertanya tentang kurikulum, stay tune di podcast kita minggu depan. Betul begitu bocorannya? Betul? Oke, gitu ya. Jadi kalau mau bertanya tentang kurikulum akan lebih tepat lagi Ya, di podcast kita yang di minggu depan, gitu ya. Nah, nggak kerasa banget nih Mo. Ternyata 1 jam sudah ya. 1 jam ya kita ngobrol. Oke, Ya, sebenarnya ngobrolnya santai, tapi ternyata lama juga ya. lama juga. Ya, oke. Terima kasih untuk Romo Ya, Hariliong yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hari ini. Thank you juga untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast hingga akhir. Banyak banget yang sudah kita bahas bersama Romo hari ini. Ya, tapi mohon maaf banget kalau masih ada banyak pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab. ya. Gitu. Nah, akhirnya bagian ditunggu-tunggu nih bagi para peserta, yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Dikirim? Oke. Kirain pakai amplop-amplop kayak Oscar-Oscar gitu. Gitu ya. Oscar de la Hoya. Oke, untuk yang beruntung gitu ya, yang beruntung pemenangnya, untuk yang pertama adalah Ibu Anindita dari Tangerang tadi ya. Oh ya. Yeay. Lalu yang kedua ada Ibu Shelly dari Jakarta. Dan yang ketiga adalah Kak Tai dari Cakung. Yeay. Selamat untuk para pemenang. Ya. Oke, nanti akan dihubungi oleh pihak Stella Maris ya. Oke, pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris School. Oke, baik teman-teman Stella Marian yang ada di luar sana, nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host yang kece seperti saya. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar ya, karena gratis dan free. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Mr. Good, Pak Bagus, bersama Romo Hariliong, pamit undur diri. See you on next podcast. Bye Bye-bye. bye.